Kesabarannya setipis tisu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, bismillah, tadi terkait puasa Syawal. Hadisnya mari kita kutipkan, salah satunya dari hadis riwayat Imam Muslim. Kama qala Rasulullah Muhammad SAW bersabda yang maknanya, barang siapa berpuasa 30 hari di bulan Ramadan, lalu ditambahkan 6 hari di bulan Syawal, maka dianggaplah ia seperti berpuasa setahun penuh. Itu insya Allah tahu. Maka di situ disebutkannya hanya di bulan Syawal, jadi tidak wajib berurutan. Ya, kok sekalian Senin dan Kamisnya? Ya udah, ketika udah dapat 6 kali di Senin dan Kamis, sekaligus puasa Senin Kamis, karena di situ disebutnya memang berpuasa di bulan Syawal. Jadi sebetulnya bukan puasa Syawal sih, tapi berpuasa di bulan Syawal. Puasa apa? Ya Senin Kamis boleh, mau sekalian puasa Nabi Daud boleh, ya. Terus kok gimana kalau masih ada utang puasa? Ada pendapat yang lebih rojihnya, lebih kuat, karena tadi kan disebutkan barang siapa berpuasa 30 hari bulan Ramadan, kan Ramadannya masih ada utang. Berarti kan sebetulnya belum mencukupi untuk 30 hari Ramadan. Jadi memang ahsannya di kodok dulu. Dan yang saya tahu, saya lebih mengambil pendapat kodok dan puasa sunnah jangan disatukan, ya. Kodok dan puasa sunnah. Kodok dan puasa sunnah, saya lebih mengambil pendapat guru kami yang menyebutkan sebaiknya jangan disatukan. Karena dari awal hukumnya beda. Kodoknya itu wajib, sunnahnya itu ya tidak wajib kan. Seperti itu, walaupun masih ada yang membolehkan. Ya. Tapi kok gimana, saya baru selesai haid, dan juga selesai haid Syawalnya tinggal 6 hari. Kalau kodok, jelas nggak akan dapat keutamaan Syawal. Maka masih ada pendapat yang membolehkan. Ini salah satunya dari Ustaz Abdul Somad pernah mengutip juga. Disebutkan bahwa silakan Syawal dulu 6 hari, beres, baru ntar dikodok. Karena ini ngejar keutamaan Syawalnya dulu. Ya, silakan. Tapi itu kalau memang waktunya kepalang mepet. Kalau misalkan selesai haidnya juga masih tanggal 2 Syawal, 3 Syawal, masih ada sekitar 20 harian lebih untuk mengkodok misalkan 5-6 hari, masih ada sisa waktu lagi. Ya. Tapi itulah ya. Orang bilang ketika setan diikat di dalam bulan Ramadan, makanya kita gampang puasa di bulan Ramadan. Nggak sahur pun kita gaspol, ya. Tapi kalau udah di bulan setelah Ramadan, setannya lepas dari belenggu lagi, itu yang 6 hari bisa lebih berat daripada yang 30 hari. Banyak godaannya. Apa godaannya? Halal bihalal, ya. Waduh, pengen puasa besok, tapi besok traktiran nih halal bihalal. Ya, itu ujiannya, Bu. Ya. Makanya sekali lagi ya, ketika akhirnya bicara terkait mengendalikan diri, seperti orang belum menikah, gimana caranya, selalu dinasehatin puasa kan oleh Nabi. Karena emang kalau pengen jujur, lapar nyaris mati, dikasih 2 pilihan, wanita tanpa busana atau nasi goreng lagi dimasak untuk kita, wangi kemana-mana. Niscaya lebih ambil nasi goreng kita daripada lawan jenis, ya. Dan memang ketika akhirnya nanti cobain puasa Nabi Daud, nanti akan ngalamin ujian-ujian, giliran lagi nggak puasa nggak ada yang traktir, giliran puasa selalu ada traktiran. Tapi lama-lama jadi mati rasa, Bu. Bukan mati rasa sih, dalam artian jadi, ya udah weh, puasa nggak puasa jadinya sama aja. Makan juga ngerasa sama aja. Steak tenderloin 1,5 juta sama tempe mentah sama aja, dah. Cuman beda di lidah, udah nyampe perut mah sama aja. Nanti akhirnya jadi lebih nggak pilih-pilih, lebih nggak banyak pengen. Itu menghidupkan hati loh, Bu. Gitu-gitu, ya. Makanya sampai di dalam kitab Riyadhus Shalihin ada kitab bab tentang keutamaan lapar. Salah satu hadis yang dibacakan di dalamnya, ada orang lagi sholat di zaman Nabi, pingsan saking laparnya. Lalu kata Nabi, beliau berkomentar yang artinya, kalau orang ini tahu nikmat senikmat apa yang akan ia terima dari laparnya, niscaya dia ingin lebih lapar lagi dari itu. Jadi bukan masalah sebetulnya lapar itu, ya. Pahit memang, tapi nggak akan disia-siakan di sisi Allah. Di kitab yang lain, kitab Al-Hikam karya Syekh Ibnu Athaillah Sakandari, beliau menuliskan musonifnya persamaan dari 4 persamaan dari wali-wali Allah, orang-orang soleh asli kekasih Allah yang mereka temui, yang beliau temui. 1 dari 4 persamaan itu adalah mereka lebih sering lapar daripada kenyang. Hidup buah hati, ya.
Karena memang kita tahu ya, ada makanan namanya aprodisiak. Yang kalau kita makan itu ngedorong syahwat, Bu. Bisa. Ya. Makanya dengan akhirnya mengendalikan, karena memang ya nafsu kita juga terhitung dari apa yang kita makan. Makanya kalau yang dimakan terbiasa haram, nggak peduli. Halal haram dibablat saja sekalian semua. Ya, menentukan itu juga ya. Maka silakan ya. Nanti pengen diberentetin 6 hari Syawalnya silakan. Mau di sekalian Senin Kamis silakan. Mau di sekalian Nabi Daud silakan. Sekarang puasa 3 hari kok, baru puasa lagi nanti di 3 hari terakhir bulan Syawal. Monggo silakan. Karena judulnya puasa di bulan Syawal, silakan. Puasa sunnah apapun. Walaupun memang nanti ada anjuran lagi di hadis yang lain, jangan menyengajakan puasa di hari Jumat tanpa alasan tertentu, kecuali dia memang sudah terbiasa rutin. Contoh, puasa Nabi Daud memang pas jatuhnya lagi hari Jumat, ya udah Jumat, nggak apa-apa. Tapi kalau nggak ada angin, nggak ada apa, nggak pernah puasa, tahu-tahu sengaja puasanya hari Jumat, nggak boleh, ya. Jadi karena termasuk hari besar ya Jumat di dalam Islam, ya. Kecuali memang ternyata Jumatnya kenapa? Ketemu ayamul bidnya memang pas lagi kena Jumat, silakan. Kan ada alasannya kalau kayak gitu, ya, ya, iya. 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 Terserah. Kalau pengen itu diniatin yang puasa Kamis silakan Kamis. Kalau pengen diniatkan puasa Ayyamul Bid nggak apa-apa. Itu tetap dianggap berpuasa di bulan Syawal kan? Karena meskipun itu kita sedang puasa Senin Kamis nggak apa-apa. Nggak apa-apa, boleh ya. Jadi nggak melulu ya Allah, walaupun misalkan nih ini bukan Senin, bukan Kamis, bukan Ayyamul Bid, tapi pengen puasa boleh. Ya Allah, hamba ingin berpuasa sunnah di bulan Syawal, silakan, itu juga boleh ya. Tapi kalau emang sekalian lagi pas dengan Senin, dengan Kamis, mangga silakan ya. Itu yang kami ketahui. Allahu a'lam bishawab. Semoga bisa menjawab pertanyaannya. Yang tadi satu lagi, anak-anak ya. Maka salah satu tips atau trik untuk bersabar yang paling mudah yang kami ketahui adalah mengubah sudut pandangnya, ya. Karena kalau misalkan dianggap anak itu adalah beban, dia bawel, rewel, harus keluar biaya, dan juga dia dibicarakan hanya hak dan kewajibannya saja, akan selalu berat tuh. Tapi kalau dari awal kita menganggap anak, pasangan, ya Allah, mereka-mereka ini adalah jalan bagi aku untuk tambah dekat kepada surgamu ya Allah. Kebaikannya muncul dari pasangan atau anak-anak, dan aku mensyukuri itu. Ingat, lain syakartum lazidanakum, bersyukur ditambah nikmat, pasti jadi pahala syukur. Keburukannya muncul karena bukan malaikat, pasti masih ada kesalahannya. Lalu ketika bahkan keburukan itu muncul dan membuat kita tersakiti satu sama lain sampai meneteskan air mata, ya, misalkan ya, tidak akan Allah sia-siakan. Berarti mereka sedang menjadi ladang penggugur dosa bagi kita. Ingat, bisa jadi ada dosa kita yang nggak bisa diampuni karena ibadah kita kurang segitu-gitunya. Sholat lupa rakaat terus, istighfar jarang, sedekah apalagi misal. Tapi nggak nanggung-nanggung, kadang minta tuh ibadah pengen, ya Allah saya pengen surganya setetanggaan dengan Nabi. Mungkin malaikat juga geleng-geleng, ini orang punya amalan apa, ya. Tapi Allah pengen tolong, pengen kabulin. Dengan cara apa? Dibikin ada yang nyakitin, dibikin ada masalah, nggak ada yang rugi, ya. Atau bisa jadi Allah ingin mengangkat derajat seorang hamba, tapi amalan kita tidak seperti imam-imam terdahulu. Imam Ahmad misalkan, Ibn Hambal, sehari semalam sholatnya tidak pernah kurang dari 300 rakaat. Imam Ahmad. Tapi kita ibadahnya nggak seperti beliau, tapi derajat pengen tinggi di sisi Allah. Gimana caranya? Tahu-tahu ada masalah di rumah. Jadi mandang mereka tuh dengan, ya Allah, ini anak tadi baru saja berkata yang menyakitkan, ini jadi jalan ke surga ya Allah. Mungkin ada dosa dulu aku kepada orang tuaku, belum gugur, dengan ini mudah-mudahan jadi gugur ya Allah. Selalu, karena kalau kita belum pakai kacamata itu, selalu masih pakai kacamata dunia, demi Allah, masalah sekecil apapun akan selalu terasa berat. Kalau hitungannya dunia, ya. Karena kepahitan itu baru terasa berat ketika satu, terlalu cinta sama dunia, dan dua, kita belum pengen surganya Allah. Wallahu a'lam bishawab ya, mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaannya.